Peristiwa Talangsari 1989 adalah kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada 7 Februari 1989. Nama Talangsari diambil dari tempat terjadinya peristiwa ini. Talangsari adalah sebuah dusun di Desa Rajabasa Lama, Wai Jepara, Lampung Timur. Peristiwa Talangsari terjadi karena penerapan asas tunggal Pancasila di masa Orde Baru. Saat itu, pemerintah, polisi, dan militer menyerang masyarakat sipil di Talangsari. Catatan Komnas HAM, peristiwa Talangsari menewaskan 130 orang, 77 orang dipindahkan secara paksa atau diusir, 53 orang haknya dirampas secara sewenang-wenang, dan 46 orang mengalami penyiksaan. Jumlah korban secara pasti tidak diketahui hingga saat ini. Latar belakang terjadinya peristiwa Talangsari diawali dari menguatnya doktrin pemerintah Soeharto tentang asas tunggal Pancasila. Adapun prinsip yang diterapkan Soeharto ini disebut dengan Eka Prasetya Pancakarsa dengan pedoman program bernama Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau disingkat dengan program P4. Mulanya, anggota dari Warsidi hanya berjumlah di bawah 10 orang. Lalu, tanggal 1 Februari 1989, Kepala Dukuh Karangsari mengirimkan surat untuk Komandan Koramil Wai Jepara, Kapten Sotiman. Ia menyampaikan bahwa di dukuhnya ada sejumlah orang yang diduga melakukan kegiatan yang mencurigakan. Sekelompok orang yang dimaksud oleh si Kepala Dukuh adalah Warsidi dan komplotannya yang menamakan diri sebagai Komando Mujahidin Fisabilillah di Lampung Tengah. Oleh sebab itu, pada 6 Februari 1989, melalui musyawarah pimpinan kecamatan, Muspika, dipimpin oleh Kapten Sotiman, Warsidi dan para pengikutnya dimintai keterangan. Saat itu, rombongan yang berangkat diperkirakan berjumlah 20 orang, yang dipimpin oleh Kepala Staf Kodim Lampung Tengah Maisinaga, termasuk Kapten Sotiman. Sesaat setelah Kapten Sotiman sampai, ia langsung ditembaki menggunakan panah dan perlawanan golok. Tewasnya Kapten Sotiman pun membuat Komandan Korem 0 43 Garuda Hitam Lampung Kolonel AM Hendro Priyono bertindak melawan Warsidi. Pada 7 Februari 1989, sebanyak 3 peleton tentara dan sekitar 40 anggota Brimob menyerbu Cihideung, pusat gerakan. Menjelang subuh, keadaan di Cihideung sudah berhasil dikuasai oleh ABRI. Dalam bentrokan ini, sedikitnya 246 penduduk sipil tewas. Sementara itu, menurut Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, menyebutkan ada 47 korban tewas dan 88 lainnya hilang. Alhasil, ratusan anak buah dan pengikut Warsidi berhasil ditangkap. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008, Pasal 9 tentang Pengadilan HAM, kejadian itu merupakan penyerangan terhadap kelompok sipil yang dilakukan atas perintah dari atasan militer maupun non-militer. Pada 2001, korban dari peristiwa Talangsari mendesak Komnas HAM untuk segera membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM, KPP HAM. Kemudian, pada 23 Februari 2001, tim penyelidik pun dibentuk berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 1999. Tim ini terdiri dari Eni Suprapto, kekerasan, Samsudin, hak hidup, Ruswiati Surya Saputra,
perempuan, Muhammad Farid, anak-anak. Tim ini mulai bekerja sejak akhir Maret hingga awal April 2005. Setelah mereka turun ke lapangan pada Juni 2005, didapati adanya pelanggaran HAM berat. Komnas HAM kemudian mengeluarkan laporan penyelidikan dan berkasnya diserahkan ke Kejaksaan Agung. Namun, malangnya, laporan tersebut ditolak karena dianggap kurang ada bukti formil dan material. Pada 20 Februari 2019, barulah deklarasi Damai Talangsari yang diinisiasi oleh Tim Terpadu Penanganan Pelanggaran HAM dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan terjadi. Deklarasi ini dilaksanakan di Dusun Talangsari, Lampung Timur, yang dihadiri oleh anggota DPRD Lampung Timur, Kapolres, Dandim, Kepala Desa Rajabasa Lama, dan Camat Labuhan Ratu. Adapun isi dari deklarasi damai itu adalah agar Koran Talangsari tidak lagi mengungkap kasus tersebut karena sudah dianggap selesai oleh pemerintah dengan kompensasi berupa pembangunan jalan dan fasilitas umum di Lampung. Mengetahui hal itu, korban dan masyarakat pun langsung melakukan penolakan karena kompensasi yang diberikan bukan kompensasi khusus untuk para korban peristiwa Talangsari. Akhirnya, korban yang ada dalam perkumpulan keluarga korban peristiwa pembantaian Talangsari Lampung didampingi oleh Kontras dan Amnesty International Indonesia melaporkan perihal deklarasi itu pada Ombudsman RI. Pada 13 Desember 2019, Ombudsman mengumumkan bahwa deklarasi Damai Talangsari dinyatakan maladministrasi. Dengan demikian, para korban Talangsari masih harus memperjuangkan hak mereka. Semoga beberapa peristiwa kelam lainnya tidak terulang di masa depan. Masih banyak lagi peristiwa kelam yang terjadi dalam sejarah Indonesia yang dapat kita ambil pelajarannya untuk bekal di masa depan. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan di-subscribe agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya dari kami. Sekian, terima kasih.